Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 dimanapun kalian berada? Kembali lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku sekalian, kembali kita akan membahas mengenai peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai biografi dari Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai strategi dakwah Wali Songo. Ada yang menggunakan strategi kesenian, pendidikan, kebudayaan, politik, dan juga pemerintahan. Seperti apa strategi-strategi yang dilakukan oleh Wali Songo? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit pada kala itu. Nah, upaya ini rupanya tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal dunia. Namun demikian, tantangan ini rupanya tidak menyurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah mengislamkan kerajaan Majapahit. Ada langkah yang dilakukan selanjutnya, yakni Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Setelah gagal untuk mendekatkan anaknya dengan anaknya Raja Majapahit, kemudian Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini membangun pesantren, mengambil jalur pendidikan. Nah, dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri karena komitmen dan konsistensinya dalam mendakwahkan Islam. Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak atau ayah dari spiritual Wali Songo. Jadi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini merupakan sunan yang pertama atau dianggap sebagai bapaknya para sunan, yaitu sunan yang tertua. Kita lanjutkan. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, dalam tahap awal, misi dakwahnya Sunan Ampel membangun pesantren di daerah Ampel Denta di wilayah Surabaya. Nah, pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Jadi ketika santri-santrinya sudah dididik, sudah diberikan ilmu, kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini menyebar para santrinya di wilayah Jawa dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang tak lain keduanya adalah putra dari Sunan Ampel sendiri, Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah atau Sultan Demak, termasuk ke dalam santrinya Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Nah, menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Nah, pada akhirnya
Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Nah, Masjid-masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali songo. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Nah, setiap bait selalu diselingi dengan syahadaten atau 2 kalimat syahadat. Sehingga kita sekarang mengenal gamelan sekaten, yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadaten. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma, yaitu sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Selain itu, karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan Suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Suluk atau primbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dalam gaya Jawa, namun penggunaan kalimat-kalimatnya banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Di antara karya lainnya adalah Sekar Damarulan, Primbon Bonang 1 dan 2, dan Serat Uragul. Itulah karya-karya dari Sunan Bonang yang diperuntukkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat Jawa pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Nah, Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Nah, dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah. Raden Masyahid senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Nah, Raden Masyahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas, bahkan para penguasa. Nah, Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai media menyebarkan dakwah Islam pada saat itu. Nah, dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan untuk mengharumkan ruangan. Semula pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijaga fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim sedang berdoa. Dengan suasana ruangan yang harum itu diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Nah, Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan seni busana, dan seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku artinya jagalah dan kila artinya diucapkan. Dan bila digabungkan maka maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya, yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijaga melalui corak batik.
Seperti itu ya, banyak sekali kesenian-kesenian yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Terlebih lagi Sunan Kalijaga ini merupakan wali yang berasal dari Pulau Jawa sendiri. Otomatis beliau Sunan Kalijaga ini mengetahui apa yang disukai oleh orang-orang atau masyarakat Jawa pada saat itu, sehingga masyarakat Jawa dengan mudah menerima apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke luar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Nah, Sunan Giri juga terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan cublak-cublak suweng. Jadi cara mendidik atau cara mengajar dari Sunan Giri ini sembari bermain ya. Supaya apa? Supaya para santri merasa nyaman dengan apa yang diajarkan oleh Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat atau Raden Kosim. Nah, Raden Kosim atau Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan pada saat ini ya. Nah, dalam bidang kesenian, beliau menggubah tembang Jawa Macapat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Nah, selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat pepali pitu atau 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan masyarakat. Pertama, membangun resep tiasing sasama atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, Laksitaning subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan yang ada. Yang keempat, meperhardening pancadria, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Yang kelima, heneng henung, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Yang keenam, mulia guna pancawaktu, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang ketujuh, wenehono tekan mawang wong kang wuto, berikan tongkat pada orang yang buta. Wenehono mangan marang wong kang luwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wenehono busana marang wong kang wudo, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Wenehono nyiup marang wong kang kudanan, berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Itulah ajaran pepali pitu yang diciptakan oleh Sunan Derajat atau Raden Kosim yang digunakan untuk kehidupan bermasyarakat, menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat pada saat itu ya. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus, Raden Ja'far Shodiq. Nah, Sunan Kudus menjadi salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis. Nah, pada saat berada di Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban pada saat itu. Berkat jasanya, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Nah, setelah pulang ke Jawa, ia mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Nah, masjid inilah yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina yaitu Al-Quds. Nah, Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya.
Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim di wilayah Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci. Jadi karena dulunya orang-orang Kudus itu mayoritas beragama Hindu, untuk menghormati ajaran tersebut, Sunan Kudus melarang orang-orang Kudus, orang-orang wilayah setempat untuk memotong lembu atau sapi karena pada awalnya orang-orang Hindu itu mengkeramatkan atau mensucikan hewan lembu atau sapi. Jadi sampai sekarang mereka tidak pernah yang namanya memotong sapi ataupun lembu. Yang selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Nah, Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Nah, Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Tembang Kinanti. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, Raden Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Nah, hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya, ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Nah, perlu diketahui oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika waktu itu dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680. Atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Nah, jadi itu ya. Wali Songo merupakan penyebar Islam di Pulau Jawa yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai melalui akulturasi budaya tanpa merusak ajaran Islam yang murni. Nah, kita juga ketahui bahwa Wali Songo itu berjumlah 9 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, setelah kita membahas tadi strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, kita ketahui bahwa dalam menyampaikan dakwahnya, para Wali Songo mengedepankan pendekatan budaya yang sudah berkembang pada masyarakat Jawa, diakulturasikan dengan ajaran agama Islam, sehingga Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya pada saat itu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.